Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa jemaah Masjid Tarbiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah Nabi masih dalam perang Uhud ya. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disangka telah meninggal dunia, kemudian akhirnya para sahabat semua dalam kondisi down ketika itu ya. Bingung apa yang harus mereka lakukan ya, sampai akhirnya diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup ya, sehingga sebagian sahabat kemudian dengan jumlah yang sedikit yang tahu Nabi masih hidup kemudian berusaha melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diketahui oleh sebagian kaum musyrikin, sehingga mereka pun memfokuskan serangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sahabat-sahabat yang sedikit yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya satu persatu berguguran karena mereka harus menghadang pasukan musyrikin yang fokus menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 7 kaum Ansar, 7 sahabat dari kaum Ansar yang meninggal satu demi satu, satu maju menghadang meninggal, sementara Nabi mulai terus mundur ke belakang menuju ke arah Gunung Uhud ya. Telah kita jelaskan bahwasanya peperangan di pelataran Gunung Uhud, maka Nabi mulai mundur ke arah Gunung Uhud. Kemudian satu lagi maju menghadang, kemudian mati syahid dan seterusnya hingga berguguran satu demi satu sehingga 7 orang dari kaum Ansar pun meninggal dunia. Setelah itu sebagian sahabat pun mengetahui kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana telah kita jelaskan seperti Abu Dujanah radhiyallahu anhu yang kemudian ketika tahu bahwasanya anak-anak panah ditujukan kepada Rasulullah SAW, maka dia pun membalikkan badannya, kemudian membiarkan badannya terkena anak-anak panah. Yang penting Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat. Demikian kondisi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mundur ke arah Gunung Uhud ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Dia lihat Nabi, dia dari kejauhan kemudian lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dia kata Ka'ab bin Malik, "Araftu ainaihi syarifataini tatala'ani min tahtil mighfar." Aku melihat dari kejauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercahaya yang terlihat di balik helm atau tutup kepala yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tutup kepala prajurit ya. Maka kemudian Ka'ab bin Malik berteriak, "Ya ma'syaral muslimin abshiru, wahai kaum muslimin bergembiralah. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk diam ya, agar kaum musyrikin yang lain tidak mendengar berita tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana posisinya, karena kaum musyrikin mulai menyerang ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi suara Ka'ab bin Malik keras dan sampai kepada kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin yang lain yang belum tahu di mana posisi Nabi segera bergabung menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tiba-tiba mereka menjadi semangat kembali, kemudian mereka berjalan menuju ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dengan para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Syi'ab Jabal Uhud, Syi'ab itu adalah jalan-jalan yang ada di antara gunung-gunung ya. Syi'ab Jabal Uhud itu di lokasi gunung. Jadi Nabi sudah mulai mundur ya. Jadi dari pelataran, kan kita bilang Jabal Gunung Uhud sebelah sini, kemudian di sini ada Jabal Rumat, perang di tengah-tengah antara Jabal Rumat dengan Jabal Uhud. Nabi mundur ke arah Jabal Uhud. Sampai di sana ada sebuah batu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin naik di atas batu tersebut. Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kuat ya. Kenapa? Rasulullah SAW sudah mulai tua ya. Kemudian Rasulullah SAW menggunakan 2 baju perang ya. Rasulullah pakai baju double ya. Kemudian juga itu tentu memberatkan tubuh beliau. Kemudian darah yang keluar tidak berhenti dari tubuh beliau sehingga beliau mau loncat naik ke atas gunung, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mampu. Maka ketika itu Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu kemudian membungkukkan punggungnya untuk dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa naik di atas batu tersebut ya. Maka Rasulullah SAW pun naik di atas punggung Thalhah, kemudian duduk di atas batu tadi, kemudian Nabi berkata, "Aujaba Thalhah." Aujaba Thalhah artinya Thalhah wajib masuk surga ya. Jadi Thalhah melakukan perbuatan yang mewajibkan dia untuk masuk
surga. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, dia salah seorang yang dijamin masuk surga di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian ketika itu ada seorang musyrik yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini pedagang besar yang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu, ya. Wa ma lam yuhafiz alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, ya, maka dia akan dikumpulkan falaisa lahu nur wala burhan wala najat yaumil qiyamah, maka tidak ada petunjuk baginya, tidak ada cahaya baginya, ya. Dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Wa husyira yaumil qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kata Nabi SAW, dan orang seperti ini yang tidak salat di hari kiamat kelak akan dikumpulkan dengan Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ya, dikumpulkan bersama Fir'aun, kata para ulama, karena Fir'aun sibuk dengan kondisinya sebagai raja, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang sibuk dengan kepemimpinannya sehingga lupa beribadah kepada Allah, tidak lupa untuk salat, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian Haman adalah panglima, ya, pejabat, ya, maka seorang yang sibuk dengan jabatannya sehingga lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Haman, panglima Firaun. Kemudian Qarun, kata para ulama, barang siapa yang sibuk dengan harta, mencari harta, ya, hartanya terlalu banyak sehingga membuat dia lalai tidak salat, maka dikumpulkan bersama Qarun. Dan Ubay bin Khalaf adalah pedagang Quraisy yang dia pedagang besar, sehingga kata para ulama, barang siapa yang perdagangan dia membuat dia lupa untuk sujud kepada Allah, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf bagaimana tewasnya? Ya, Ubay bin Khalaf sudah berjanji akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam satu riwayat, Ubay bin Khalaf ketemu Nabi di Mekah sebelum perang, waktu masih di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, inna indi farasan a'lifuhu kulla yaumin faraqan min dzuratin aqtuluka alaihi." Kata dia, "Wahai Muhammad, saya punya kuda, ya, tiap hari saya kasih makan, ya, dengan jagung saya kasih makan, ya. Saya siapkan untuk apa? Untuk saya bunuh engkau nanti di atas kuda tersebut." Dia sudah bertekad untuk membunuh Nabi dan dia naik di atas kuda. Maka Rasulullah SAW berkata, jadi dia ancam untuk bunuh Nabi. Kata Nabi, "Bal ana aqtuluka insyaallah." Kata Nabi, saya akan bunuh engkau insyaallah. Dan terjadi pada perang Uhud, Nabi sedang terluka, lagi dalam kondisi lemah. Maka kemudian dia ingin menunaikan janjinya, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuda yang dia sudah siapkan, sudah dikasih makan untuk dia naik untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia berteriak dengan sombongnya, dia berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad?" "La najautu in naja." Kata Ubay bin Khalaf, saya tidak selamat kalau dia selamat. Itu artinya apa? Saya yang mati atau dia yang mati? Kata Ubay bin Khalaf, saya yang mati atau dia yang mati. La najautu in naja. Maka dia jalan dengan kudanya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ayatifu alaihi rajulun minna?" Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menghadapi dia? Kata Rasulullah SAW, biar dia menuju ke sini. Ya, biar dia menuju ke sini. Kemudian sebagian sahabat bangun ingin menghadang Ubay bin Khalaf, ya, ingin menyelamatkan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, istakhiru, mundur, biarkan dia maju ke sini. Fakhallau sabilahu, maka mereka pun biarkan Ubay bin Khalaf menuju kepada Nabi SAW. Tatkala ketika semakin mendekat dengan kudanya tersebut menuju Nabi SAW, maka Rasulullah SAW mengambil harbah, yaitu semacam tombak, ambil dari sahabat Al-Haris bin Simmah. Kemudian Rasulullah SAW pun menggoyang-goyangkan tombak tersebut. Rasulullah siap mengayunkan ke arah Ubay bin Khalaf. Ya, kemudian ketika Ubay bin Khalaf sudah dekat Nabi SAW, maka Nabi pun melemparkan tombak tersebut. Fata'anahu fi turquwatihi, yaitu kemudian mengenai daerah sini, yaitu antara di lubang sini, ya. Jadi antara tulang ini dengan leher, di sini ada lubang, ya. Situ terkena luka, di situ terkena tombak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia pun ketika terkena luka, maka dia pun kabur. Dia kabur dengan kudanya tersebut, maka dia pun berteriak-teriak dengan merasa kesakitan sampai akhirnya dia terluka, tapi luka tidak besar. Kemudian dia menuju kepada kaumnya, dia berkata, "Qatalani wallahi Muhammadun." Kata dia, demi Allah, Muhammad telah membunuhku. Para sahabatnya itu teman-temannya orang-orang musyrikin yang kafir, yang musyrik,
Ketika melihat dia, ada apa ente? Kenapa? Ya, saya telah dibunuh oleh Muhammad. Mereka lihat lukanya tidak begitu besar. Dia mengatakan, mereka berkata kepadanya, wallahi dhahaba wallahi fuaduka. Wallahi inna bika min ba'sin. Ada apa ini? Kau sudah ketakutan, jantungmu sudah lepas. Ini apa luka biasa? Enggak ada masalah dengan engkau. Maka kemudian dia berkata, innahu qad kana qala li bi Makkah. Sungguh Muhammad pernah berkata kepadaku waktu kita masih di Mekah, ana aqtuluka, aku akan bunuh engkau. Wallahi law basaqa alayya laqatalani. Demi Allah kalau Muhammad meludahiku saya langsung mati. Dan ternyata benar, gara-gara luka tersebut yang kelihatannya sepele, akhirnya dia pun tewas. Dan ini adalah satu-satunya hadis yang menjelaskan orang secara person yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW dalam medan pertempuran sering di depan, maju di depan dalam banyak pertempuran. Tapi tidak disebutkan siapa yang dibunuh oleh Nabi SAW. Tentu ada orang kafir, orang musyrikin yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang disebutkan namanya, dibunuh langsung oleh Nabi SAW adalah Ubay bin Khalaf. Ya. Oleh karenanya, dan ini adalah orang yang Allah murka kepadanya. Orang sampai dibunuh oleh Nabi adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ishtadda ghadabullah ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah SAW fi sabilillah azza wa jalla." Allah murka dan semakin besar kemurkaan Allah kepada orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW dalam medan pertempuran fi sabilillah. Baik. Kemudian setelah Nabi SAW sudah berkumpul dengan para sahabat di Syi'ab Jabal Uhud. Syi'ab itu seperti lorong, seperti bukan lorong, itu jalan di antara gunung-gunung ya. Itu para sahabat sudah berkumpul di celah di antara gunung-gunung, sudah berkumpul semuanya. Kaum musyrikin masih tetap berusaha untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka berusaha memanah mereka, tapi ada perlawanan sehingga mereka tidak mampu untuk menyerang lagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena para sahabat sudah berkumpul dan Rasulullah SAW sudah mulai mengatur lagi peperangan. Taib, Rasulullah SAW ketika terluka, ya kita telah sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bibir beliau bagian bawah berdarah, kemudian gigi beliau patah, pecah ya, kemudian pipi beliau terluka ya sehingga besi masuk ke dalam pipi beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Maka maka sahabat berusaha untuk mengobati luka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergi ke ada sumber air di dekat Gunung Uhud disebut dengan Mihras. Kemudian dia ambil air tersebut, dia taruhkan di dirqatihi, yaitu di perisai beliau yang terbuat dari kulit, dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ketika ingin minum air tersebut ternyata airnya ada bau yang tidak enak. Maka akhirnya Rasulullah tidak jadi minum sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air tersebut digunakan untuk membersihkan luka dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Fatimah, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mulai mengobati luka ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat kondisi Nabi yang terluka, berlumuran darah wajah beliau, kemudian darah tidak berhenti-berhenti, maka dia pun segera memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun berusaha membersihkan luka yang keluar dari wajah Nabi dengan air. Ternyata luka darah tersebut tidak berhenti. Darah tersebut tidak berhenti. Kemudian akhirnya Fatimah radhiyallahu taala anha mengambil qit'ah min hasir, yaitu semacam sajadah yang terbuat dari tumbuhan hasir ya, semacam tikar ya, terbuat dari tumbuhan, kemudian dia ambil, kemudian dia bakar sampai menjadi debu. Setelah menjadi debu, kemudian dia ambil debu tersebut, dia tempelkan di luka Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya darah berhenti. Darah berhenti. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika darah keluar dan Nabi membersihkan darah dari wajahnya, Nabi berkata, ya, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wa kasaru rubaiyatahu wa huwa yad'uuhum ila Allah." Bagaimana suatu kaum akan beruntung, kaum yang melukai nabi mereka dan mematahkan gigi nabi mereka, padahal nabi mereka menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kayaknya kaum seperti ini susah. Ini perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kaum seperti ini bagaimana?
mau dapat keberuntungan sementara mereka melukai Nabi. Nabi tidak cari apa-apa dari mereka. Nabi berharap mereka masuk Islam, tapi mereka membalas kebaikan Nabi dengan melukai Rasulullah SAW dengan darah yang keluar dari wajah beliau tidak henti-hentinya. Ketika Nabi mengatakan bagaimana beruntung suatu kaum yang seperti ini, maka Allah turunkan ayatnya menegur Nabi SAW. Kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'un, aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Ya Rasulullah, bukan urusanmu tentang hidayah kepada mereka. Apakah Allah menjadikan mereka bertobat suatu saat, atau Allah mengazab mereka karena mereka zalim? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menegur Nabi jangan mengatakan bagaimana mau beruntung kaum seperti ini, karena hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dalam riwayat yang lain Nabi kemudian SAW berkata, "Rabbi ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Rabbku, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Sungguhnya mereka tidak tahu. Tapi intinya ini dalil bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita mengambil pelajaran yang banyak. Bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah Tuhan. Beliau adalah seorang nabi, ya. Beliau bisa terluka, ya. Beliau bisa dicelakakan oleh musuh-musuhnya. Wajah beliau keluar darah, gigi beliau pecah, ya, sampai ada besi masuk ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beliau juga tidak tahu masa depan. Ya, kalau beliau tahu masa depan, beliau tidak akan celaka. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, katakanlah, "Qul inni la a'lamul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Katakanlah wahai Muhammad, ya, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah, aku tidak menguasai kemudaratan dengan manfaatan untuk diriku kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaiba, kalau aku tahu masa depan, lastakthartu minal khair, aku akan banyak melakukan kebaikan untukku, ya. Wa ma masaniya su, dan aku tidak akan ditimpa dengan keburukan. Tapi Nabi tidak tahu apa yang menimpa dirinya. Nah, Nabi tidak tahu apa yang menimpa dirinya. Ternyata beliau terluka dan beliau juga adalah manusia. Ketika beliau mengatakan bahwasanya bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melukai seorang nabi, Allah tegur, "Laisa laka minal amri syai'un." Itu bukan urusanmu. Apakah Allah kasih hidayah kepada mereka atau Allah mengazab mereka karena mereka zalim? Dan ternyata banyak di antara mereka dapat hidayah setelah itu, ya. Ini menunjukkan semuanya bahwasanya Nabi SAW bukanlah Tuhan dan tidak sampai pada derajat Tuhan sama sekali. Ini juga dalil bahwasanya para nabi mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga terluka, ya. Mereka juga merasakan kepedihan, mereka juga merasakan sakit dan yang lainnya. Ketika orang-orang musyrikin tidak mampu lagi menyerang kaum muslimin karena pasukan sudah berkumpul dan siap melakukan peperangan, ya, akhirnya mereka melampiaskan kemarahan mereka. Kemudian mereka ingin balik ke kota Mekah, ya. Maka sebagian mereka kemudian mulai mendatangi mayat-mayat kaum muslimin, mulai dicincang mayat-mayat kaum muslimin. Di antaranya datang dalam satu riwayat, yaitu Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, yang datang sebagai provokator dalam peperangan, yang akhirnya kabur di awal peperangan ketika kaum musyrikin kalah, kemudian kabur sambil mengangkat roknya sehingga kelihatan perhiasan yang ada di kakinya. Hind bintu Utbah, ya, maka dia pun datang ke jenazah Hamzah yang sudah mati. Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Kemudian dia pun merobek perut Hamzah, kemudian dia mengambil hati Hamzah. Kemudian dia ingin makan hati Hamzah, tapi dia tidak mampu, maka dia pun muntahkan hati Hamzah tersebut, ya. Disebutkan bahwasanya dia pernah bernazar kalau dia mampu dia akan makan dari hati Hamzah kalau dia berhasil membunuh Hamzah. Tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, ya. Diperselisihkan oleh para ulama apakah hadisnya sahih atau dhaif. Sebagian ulama mendhaifkan. Contohnya Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan hadisnya dhaif, dan juga ini dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah menyatakan hadisnya dhaif. Demikian juga penulis kitab Ma Syaa fi Sirah wa Lam Yathbut, ada sebuah kitab judulnya berita-berita yang tersebar dalam sirah Nabi tetapi tidak sahih. Tapi riwayat-riwayat tersebut tersebar di ketua kaum muslim. Di antaranya kisah Hind bintu Utbah yang hendak memakan hatinya Hamzah. Sebagian ulama mensahihkan riwayat ini seperti Ahmad Syakir rahimahullahu taala, kemudian juga dikuatkan oleh Syuaib Al-Arnaud, dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Intinya ada khilaf tentang riwayat ini. Taruhlah bahwasanya riwayat ini sahih, bahwasanya Hind bintu Utbah berusaha untuk makan dari hati Hamzah, dia robek perutnya, kemudian dia ambil hatinya, kemudian dia makan, namun dia tidak mampu, kemudian dia muntahkan hati tersebut, ya. Toh Hind bintu Utbah akhirnya apa? Akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam radhiyallahu taala anha, ya.
Hind binti Utbah ini yang hadis yang masyhur ketika dia datang kepada Rasulullah, dia berkata, ini istrinya Abu Sufyan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Sufyan, suami yang pelit. Bolehkah aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Kemudian Nabi mengatakan, "Khudhi mim malihi ma yakfiki wa baniki bi ma'ruf." Boleh kau ambil meskipun suamimu Abu Sufyan tidak tahu, ambil harta Abu Sufyan yang cukup buat engkau dan anak-anakmu secara wajar ya. Ya, ini boleh seorang istri mengambil harta suaminya kalau tidak dikasih ya. Tapi kalau suaminya sudah memenuhi kebutuhannya dia masih ngambil lagi, namanya nyolong, enggak boleh ya. Tapi kalau suaminya ternyata pelit, tidak dikasih kebutuhannya, dia boleh ngambil secukupnya. Kata Nabi bil ma'ruf. Bukan dia ngambil harta suaminya, dia belikan ini, dia kirim sana, kirim sini, dia belikan, enggak boleh. Itu hukumnya haram karena harta suami. Ya, tapi kalau suami sudah memenuhi kebutuhan istri, maka tidak boleh dia mengambil kecuali minta izin suami. Tapi intinya itulah Hind binti Utbah akhirnya masuk Islam. Intinya mereka kemudian saking jengkelnya mereka tidak bisa menyerang lagi kaum muslimin karena kaum muslim sudah berkumpul, akhirnya mereka mencincang-cincang jasad-jasad para sahabat ya yang meninggal ketika itu. Setelah itu, ketika para kaum musyrikin sudah mau balik ke kota Mekah, maka datanglah Abu Sufyan. Dia pergi ke Gunung Uhud, ya. Kemudian dia berteriak. Jadi sudah terpisah pasukan kaum muslimin, pasukan kaum musyrikin. Perang berhenti. Ya, kemudian Abu Sufyan masih belum tahu apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau tidak, Rasulullah masih hidup atau tidak. Maka dia berkata, "Afil qaumi Muhammadun." Apakah pada kalian masih ada Muhammad? Salah sama marat dia ulang 3 kali. Apakah masih ada Muhammad bersama kalian? Apakah masih ada Muhammad bersama kalian? Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "La tujibuh," jangan jawab, diam aja. Pertanyaan berikutnya, "Afil qaumi Ibnu Abi Quhafah?" Apakah di antara kalian masih ada Abu Bakar? Ibnu Abi Quhafah maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Masih ada Abu Bakar? Apakah? Sahabat tidak ada yang jawab. Apakah ada Abu Bakar di antara kalian? Apakah ada Abu Bakar di antara kalian? Kata Rasulullah SAW, "La tujibuh," jangan jawab, biarin aja. Summa qala, kemudian dia tanya dengan pertanyaan ketiga, "Afil qaum Ibnu Khattab?" Apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? 3 kali. Apakah Umar masih ada di antara kalian? Apakah Umar masih di antara kalian? Kata Rasulullah SAW, "La tujibu," jangan jawab. Abu Sufyan akhirnya dengan bangga, ini tiga orang top ini. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Mereka adalah tokoh-tokoh kaum muslimin dan diketahui oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan kan gembong kaum musyrikin. Yang dia tanya cuma 3 orang, dia tanya yang lainnya. Dia tidak tanya sahabat-sahabat yang. Dia tanya yang penting Abu Bakar, yang penting Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Ketika tidak ada jawaban, maka Abu Sufyan dengan bangganya dia berkata, "Amma haula'i faqad qutilu." Adapun 3 orang itu Muhammad, Abu Bakar, Umar, maka telah terbunuh. "Falau kanu ahya'an la ajabu." Kalau mereka masih hidup tentu mereka akan jawab. Umar ketika mendengar perkataan Abu Sufyan yang sombong dan sesumbar tersebut, maka dia tidak bisa menahan dirinya. Maka dia bantah, dia mengatakan, "Kadzabta ya aduwallah." Kau dusta wahai musuh Allah. "Abqallahu alaika ma yukhzik." Semoga Allah mengkekalkan apa yang menghinakan engkau. Ya, artinya kami masih hidup. Umar tidak kuat, Umar mengatakan, kami masih hidup. Maka Abu Sufyan dengan bangganya berkata, "Yaumun bi yaumi Badrin." Perang Uhud sebagai balasan atas perang Badar. Perang Badar kami kalah, sekarang kalian yang kalah. "Wal ayyamu dual." Dan namanya hari-hari berputar. "Wal harbu sijal." Peperangan demikian, terkadang menang, terkadang kalah. "Wal harbu sijal." Ya sama saja sudah, kita sama-sama. 1-1 skornya 1-1. Perang Badar kami kalah, perang Uhud kalian kalah. Maka Umar mengatakan, "La sawa," tidak sama, tidak ada skor 1 sama. Tidak ada. "La sawa. Qatlana fil jannati wa qatlakum fin nar." Yang meninggal di antara kami masuk surga, yang mampus di antara kalian masuk neraka. Bagaimana mau disamakan? Akhirnya ya Abu Sufyan kemudian berkata, "U'lu Hubal." Tinggilah wahai berhala Hubal. U'lu Hubal. Rasulullah SAW berkata, "Ala tujibunahu?" Tidak kalian membantahnya? Qalu ma naqul? Apa yang kami harus katakan? Kata para sahabat. Kata Nabi SAW, "Qulu Allahu a'la wa ajal." Katakanlah Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Faqala Umar, "Allahu a'la wa ajal." Abu Sufyan berkata lagi, Abu Sufyan membanggakan berhalanya. "Lanal Uzza wa la Uzza lakum." Kita punya berhala Uzza, kalian tidak punya berhala Uzza. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala tujibunahu?" Tidak kalian membantahnya? Rasulullah berkata, "Ma naqul?" Apa yang kami bantah ya Rasulullah? Katakanlah, "Allahu maulana wala maula lakum." Maka Umar berkata, "Allahu maulana," Allah adalah penolong kami, wala maula lakum, tidak ada penolong bagi kalian. Kemudian ketika Abu Sufyan hendak balik, ya,
maka dia pun berteriak di hadapan pasukan kaum muslimin. Inna mau'idakum badrun ala ra'sil haul. Wahai Muhammad dan pengikutnya, kita ketemu lagi tahun depan persis, bukan di sini, di Badar. Haitsu qataltum ashabana, di tempat perang di mana kalian pernah membunuh pembesar-pembesar kami. Kita berperang lagi di Badar tahun depan. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Qul na'am insyaallah, huwa bainana wa bainaka mau'id." Katakanlah, Umar berkata, "Na'am insyaallah." Ya. Itu janji antara kami dengan engkau. Maka berpisahlah dua pasukan. Berpisahlah dua pasukan. Maka kemudian kaum musyrikin meninggalkan lokasi perang Uhud. Ketika kaum musyrikin pergi, Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW suruh Ali cek, coba cek, lihat dulu. Mereka naik apa? Lihat apa yang mereka lakukan. Kalau mereka ya meninggalkan kuda, kemudian mereka naik onta, berarti mereka hendak pulang ke kota Mekah. Tapi kalau ternyata mereka naik kuda dan mereka menggiring onta yang dinaiki kuda, berarti mereka hendak serang kota Madinah. Lihat. Ya, lihat apa yang mereka lakukan. Ternyata Ali pun mengecek, ya, karena kalau mereka nyerang kota Madinah, maka Nabi akan segera membela pasukan membela kota Madinah. Ternyata ya ketika Ali bin Abi Thalib mengecek, ternyata mereka naik onta. Berarti mereka hendak melakukan perjalanan jauh. Ya, karena kalau dari lokasi perang Uhud menuju pusat kota Madinah cuma sekitar 5 kilo. Sekitar 5 kilo ya. Ya, cukup dengan kuda cepat sampai. Tapi ketika mereka naik onta, berarti mereka hendak melakukan perjalanan jauh, yaitu sekitar 500 kilo, 450 kilo. Berarti mereka hendak pulang ke kota Mekah. Setelah mereka berjalan, maka Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk melihat ya, korban-korban perang Uhud, para sahabat yang mati syahid ya. Di antaranya seperti sudah kita sebutkan, yaitu Sa'ad bin Rabi', kemudian di antara yang terluka di antara Usairim yang tadi tidak pernah salat kemudian masuk Islam kemudian meninggal dunia, ya. Kemudian di antara Abdullah bin Jahshin, ya. Abdullah bin Jahshin yang dia berdoa agar meninggal dalam kondisi dicincang badannya, ya. Kemudian ada Abdullah bin Amr bin Haram, yaitu bapaknya Jabir bin Abdullah, ya. Ada Amr bin Jamuh yang sudah kita sebutkan yang kakinya pincang kemudian dia masuk dalam pertempuran. Ada Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala, ada Mukhairik dari Yahudi yang dan lainnya. Ada sekitar 70 orang, 72 sahabat yang meninggal dalam perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW mencari pamannya Hamzah. Di mana Hamzah? Karena Hamzah cincang badannya, perutnya dibelah, kemudian dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Jadi sulit untuk mencari mana ini Hamzah ya. Kemudian Rasulullah SAW mencari Hamzah ya. Kemudian datang Sofiyah. Sofiyah bibinya Nabi SAW, Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Jadi bapaknya Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bapaknya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi punya bibi-bibi perempuan atau tante-tante, ya, tante-tante. Siapa di antaranya? Sofiyah. Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Ya. Dan Sofiyah ini tentunya berarti kakaknya Hamzah, atau saudaranya Hamzah, karena Hamzah paman Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib, Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Ya, maka Sofiyah datang, dia seorang wanita muslimah dan dia ingin cari tahu tentang kabar saudaranya Hamzah. Ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh anaknya Zubair bin Al-Awwam, anaknya Zubair bin Al-Awwam, Sofiyah itu ibunya Sofiyah. Jadi Zubair bin Al-Awwam itu sepupunya Nabi SAW karena ibunya Zubair Sofiyah. Maka Rasulullah SAW menyuruh Zubair untuk memalingkan Sofiyah, jangan sampai Sofiyah ke sini. Ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, "Inni akhafu ala aqliha." Aku khawatir dia tidak bisa menahan ya, khawatir terganggu pikirannya. Ya, karena melihat kondisi bagaimana Hamzah dicincang-cincang. Bukan mati biasa masalah ini, dicincang, dirobek, kemudian dipotong hidungnya, potong telinganya. Rasulullah tidak ingin tantenya tersebut tidak mampu untuk melihat kondisi yang mengerikan bagaimana saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh dengan cara yang tragis seperti itu. Ya. Akhirnya kata Nabi SAW, suruh Zubair, tahan itu ibumu. Ya. Dia sedang mencari Hamzah. Maka Sofiyah lewat, dia ketemu dengan Ali bin Abi Thalib dengan Zubair. Zubair anaknya, Ali ponakannya. Ya. Kan? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Sofiyah ini Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Berarti Sofiyah tantenya Ali juga. Sebagaimana Sofiyah tantenya Nabi SAW. Adapun Zubair anaknya Sofiyah. Ketika Sofiyah melewati Zubair dan Ali, maka Ali berkata kepada Zubair, "Uzkur li ummik." Bilang sama ibumu bahwasanya Hamzah sudah meninggal. Kata Zubair, "Enggak. La azkur, saya enggak mau bilang."
anta li ammatika, engkau yang bilang sama tantemu. Saling dorong. Karena enggak enak ya, ini kasihan tante kita. Zubair kata Ali, engkau kan ibumu kasih tahu bahwa Hamzah sudah meninggal. Kata Zubair, enggak, kau Ali kasih tahu tantemu. Itu kan tantemu, ibu kan tantemu, Sofia. Ya, maka dia berkata, "Ma fa'ala Hamzah?" Sofia berkata, "Apa yang terjadi dengan Hamzah?" Maka keduanya seakan-akan diam aja, seakan-akan tidak tahu, ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW yang memegang dadanya, kemudian Nabi mendoakan dia, akhirnya dia pun menangis tatkala mengetahui Hamzah telah meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain ketika Nabi sedang mengecek jenazah yang sudah meninggal dunia, maka tiba-tiba ada seorang wanita datang. Nabi berkata, "Almarah, almarah." Perhatikan tu wanita. Zubair berkata, "Fatawassamtu." Itu sepertinya ibu saya, Sofia. Maka aku pun berusaha menghadangnya, ya. Kemudian Sofia datang menolak dadaku, ya, ibunya sendiri. Faladamat fi sadri. Kemudian dia tolak dadaku, ya, anaknya sendiri Zubair bin Awam, ya. Wa kanat imra'atan jaldah. Kata Zubair, ibuku orangnya keras. Kemudian, "Ilaika, pergi engkau." Kemudian kataku, "Inna Rasulullah SAW azama alaiki." Rasulullah SAW menyuruh jangan kau turun, ya. Kemudian dia pun berdiri. Kemudian dia mengeluarkan 2 buah baju. Dia berkata, "Hadani thawbani ji'tu bihima li akhi Hamzah." Ini adalah 2 baju yang aku datangkan untuk saudaraku Hamzah. Faqad balagani maqtaluhu, telah sampai kabar kepadaku saudaraku Hamzah telah meninggal dunia. Fakaffinuhu fihima, kafankanlah saudaraku Hamzah dengan 2 baju tersebut. Maka Zubair pun membawa pakaian tersebut ingin mengafankan Hamzah. Ternyata di samping Hamzah ada seorang dari kaum Ansar yang juga dicincang-cincang seperti Hamzah. Maka Zubair enggak enak, bagaimana satunya tidak ada pakaian untuk mengkafankannya sementara Hamzah dapat pakaian untuk mengkafankannya. Akhirnya satu dikasihkan buat Hamzah, satu diberikan untuk Zubair, untuk kaum Ansari yang meninggal tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengumpulkan para syuhada. Mungkin ada mayatnya sebelah sana, mayat sebelah sana dikumpulkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW melihat mayat-mayat mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah." Aku menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW melihat korban-korban perang Uhud sekitar 70 orang. Rasulullah SAW berkata, "Ashhadu ala haula." Aku bersaksi atas mereka. "Ma min majruhin juriha fillah illa ba'athahu Allahu yaumal qiyamati wa jurhuhu yudma al-launu launud dam wa rihu rihul misk." Tidak seorang pun dari mereka yang terluka karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi lukanya mengeluarkan darah dan warna darah tersebut warna merah, tetapi aromanya adalah aroma minyak kasturi. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Zammiluhum fi thiyabihim." Tutup mereka di atas baju mereka. Jadi kafankan mereka bersama baju-baju mereka. Tidak dimandikan, ya. Tidak perlu dimandikan. Darah-darah mereka dibiarkan dalam tubuh mereka, ya. Kata Nabi SAW, "Zammiluhum bidimaihim." Tutup mereka dengan darah-darah mereka. "Fa inni qad syahidtu alaihim." Aku akan menjadi saksi bagi mereka. Rasulullah juga berkata, "Idfinuhum fi dimaihim." Kuburkan mereka dengan darah-darah mereka. Rasulullah SAW juga berkata, "La tugassiluhum." Jangan mandikan mereka. "Fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah." Sungguhnya setiap luka dan setiap darah yang keluar dari tubuh mereka akan mengeluarkan aroma minyak kasturi pada hari kiamat kelak. Akhirnya tidak ada seorang pun dari jenazah syuhada Uhud yang dimandikan. Dan ini dalam hukum fikih kalau ada orang meninggal dalam medan pertempuran maka tidak perlu dimandikan. Hanya saja para ulama khilaf tentang apakah disolatkan atau tidak. Disolat atau tidak. Karena dalam riwayat, sebagian riwayat mengatakan Rasulullah SAW menyolatkan jenazah syuhada Uhud, sebagian riwayat mengatakan Rasulullah SAW tidak menyolatkan mereka. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW hanya menyolatkan Hamzah. Oleh karenanya pendapat yang dipilih Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini pendapat dari Imam Ahmad bahwasanya bil khiyar, terserah. Kalau ada orang meninggal dalam medan pertempuran fi sabilillah, yang jelas tidak boleh dimandikan. Biar dikuburkan dengan darah-darahnya. Tetapi apakah disolatkan atau tidak? Maka yang mau solatkan silakan. Ada riwayat-riwayat yang menunjukkan, yang tidak menyolatkan juga tidak mengapa, ya, yang menunjukkan mereka sangat mulia, ya, sampai-sampai tidak disolatkan saking mulianya para jenazah syuhada, ya.
Kemudian ketika mereka mulai dikuburkan, ya. Mereka dikuburkan ya. Tadi sebelumnya tentunya dikasih kain kafan ya. Dikasih kain kafan. Di antaranya Hamzah ketika mau dikuburkan dikasih kain kafan ya. Dia dikuburkan bersama ponakannya yaitu Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin juga sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibu dari Abdullah bin Jahshin Umaymah binti Abdul Muttalib ya. Nabi punya tante juga namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib, punya anak namanya Abdullah bin Jahshin ya. Ya, kemudian juga yang di antara anaknya Umaymah adalah Zainab bintu Jahshin yang jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang Zainab binti Jahshin yang sudah pernah kita ceritakan tentang kisah Zaid bin Harithah yang kemudian menikah dengan Zaid kemudian cerai akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi Abdullah bin Jahshin adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus ponakannya Hamzah. Kemudian dia dikuburkan dengan Hamzah ya. Kemudian baju yang dibawa oleh Sofiyah bintu Abdul Muttalib, kain untuk mengkafankan Hamzah karena satu maka tidak cukup. Kalau digunakan menutup kepala Hamzah maka kedua kakinya kelihatan. Kalau digunakan menutup kedua kakinya maka kepalanya kelihatan. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menutup kepalanya, kemudian kakinya diberikan dengan tumbuhan idkhir. Ya. Ini juga terjadi kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika hendak dikafankan, maka tidak didapatkan baginya kecuali burdah, yaitu secarik kain. Kalau mau ditutup kepalanya, maka kakinya kelihatan. Artinya kain sedikit, tidak ada, miskin, tidak ada apa-apa. Ya. Kalau mau ditutup kepalanya, maka kakinya, maka kepalanya kelihatan. Khabbab bin al-Arat pernah berkata, Khabbab bin al-Arat termasuk orang-orang yang disiksa tatkala di Mekah. Yang pernah diletakkan batu yang panas sampai kemudian di punggungnya ya, sampai seperti daging yang masak ya gara-gara batu panas tersebut. Khabbab bin al-Arat berkata, "Hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nuridu wajh Allah." Kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berharap wajah Allah. Fa waqa ajruna Allah dan kami dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa minna man madha lam ya'khudh min ajrihi syai'an. Di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan ya dunia sedikit pun. Minhum Musa bin Umair. Di antaranya Musa bin Umair. Qutila yauma Uhud. Dia meninggal di perang Uhud. Wa taraka namirah dan dia hanya meninggalkan secarik kain. Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu. Kalau kami gunakan kain tersebut untuk menutup kepalanya, maka nampak kedua kakinya. Wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kami tutup kedua kakinya, nampak kepalanya. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sahu wa naj'ala rijlaihi syai'an min idkhir. Maka Nabi menyuruh kami menutup dengan kain milik Mus'ab bin Umair tersebut untuk menutup kepalanya, adapun kakinya kami kasih tumbuhan idkhir. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'ruf Abdurrahman bin Auf, sahabat yang saudagar kaya raya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga. Ketika dia berpuasa suatu hari, maka didatangkanlah makanan untuk dia berbuka. Wa kana sha'iman, dia dalam kondisi berpuasa. Ketika dia hendak makan berbuka, dia berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Mus'ab bin Umair telah meninggal dalam perang Uhud dan dia lebih baik daripada diriku. Kufina fi burdatin. Dia dikuburkan dalam sebuah kain, dikafankan. In gutiya ra'suhu badat rijlahu. Kalau ditutup kepalanya nampak kedua kakinya. Wa in gutiya rijlahu bada ra'suhu. Kalau ditutup kedua kakinya nampak kepalanya. Kemudian kata Abdurrahman, "Summa busita lana minad dunya ma busit." Maksudnya Abdurrahman mengatakan, ya. Kami berjihad bersama-sama. Musa bin Umair meninggalkan dunia dan benar-benar dia meninggal dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Kami setelah itu dilapangkan bagi kami dunia. Waqad khashina an takuna hasanatuha ujjilat lana. Kami khawatir bahwasanya kenikmatan dunia yang kami rasakan ini adalah pahala yang disegerakan. Ya. Adapun Mus'ab dia mengambil seluruhnya di akhirat. Musa bin Umair mengambil seluruh pahala di akhirat. Kami ketika mendapatkan dunia kata Abdurrahman bin Auf, kami khawatir ini adalah sebagian ganjaran yang disegerakan ya sehingga terpotong bagian kami di surga. Tsumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am, sampai akhirnya dia pun menangis tidak jadi berbuka. Ini kata Abdurrahman bin Auf. Tentu kita tahu siapa Mus'ab bin Umair, sudah pernah kita ceritakan. Bagaimana Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang sangat mempesona ya.
kemudian sangat rapi, kemudian pakainya sangat indah, bahkan pakaiannya import, bahkan sendalnya import. Kemudian sangat harum, ya. Sampai dikatakan kana a'tara ahli Makkah. Orang paling harum di Mekah dialah Mus'ab bin Umair. Yaitu orang pemuda yang kemudian perhatian dengan penampilannya. Ketika dia masuk Islam, maka semua kenikmatan tersebut dia tinggalkan. Ya, yang tadinya bajunya begitu indah, bajunya sampai menjadi baju yang robek-robek, bahkan dijahit-jahit sehingga nampak jahitan-jahitannya, ya. Begitu miskinnya, ya, sampai kulit-kulitnya bersisik seperti kulit ular. Sampai begitu miskin, tadinya sangat kaya raya, ketika meninggal tidak punya apa-apa kecuali secari kain. Ya, kalau kita meninggal kita masih punya banyak, ya. Mus'ab bin Umair ketika meninggal, yang tadinya anak pemuda yang sangat kaya raya, dia tidak memiliki apa-apa. Hanya secari kain, itu pun tidak bisa untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ini yang membuat Abdurrahman bin Auf menangis. Ya. Dia tahu bahwasanya Mus'ab telah mendapatkan seluruhnya di akhirat. Di dunia tidak dapat apa-apa. Adapun kami, kata Abdurrahman bin Auf, kami telah dilapangkan dunia bagi kami. Kami khawatir ini adalah ganjaran yang disegerakan. Ya. Taib. Kemudian mereka pun dikuburkan. Ya. Dikuburkan karena kondisi para sahabat letih habis berperang seharian penuh. Kemudian harus menggali lagi. Kalau menggali 72 galian berat, ya. Gali-gali. Mereka dalam kondisi lemah. Ya, kemudian kain kafan yang tidak cukup. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh menggali 2-3 orang satu lubang. Ini darurat, 2-3 orang satu lubang. Ya, para sahabat sedang dalam kondisi terluka. Mereka pun mengeluh kepada Nabi. Mereka mengatakan, luka kami banyak ya Rasulullah. Bagaimana, apa yang harus kami lakukan terhadap saudara-saudara kami yang telah korban peperangan? Kata Rasulullah SAW, ihfiru wa ausi'u wa ahsinu wadfinu fil qabri itsnain wa thalatha. Galilah dan lapangkan galian tersebut dan berbuat baiklah dan kuburkanlah satu kuburan 2 atau 3 orang, ya. Kemudian mereka bertanya, "Man nuqaddim?" Siapa yang duluan kami masukkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, "Aktsaruhum jam'an wa akhdhan bil Qur'an." Yang duluan dimasukkan adalah yang paling banyak mengumpulkan Al-Qur'an, yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Subhanallah. Orang yang punya perhatian sama Al-Quran dimuliakan di dunia sebelum di akhirat. Bahkan tatkala akan meninggal dunia, Rasulullah mengatakan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya kuburkan terlebih dahulu. Karena kita tahu para sahabat bertingkat-tingkat, ya. Tidak semuanya kemudian hufaz Quran, tidak. Ya, ada sebagian sahabat yang mahir dalam Al-Qur'an dan sebagian sahabat berdagang dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, yang paling banyak hafalan Qur'annya itu duluan dimasukkan dalam kuburan. Ya. Di antara yang digabungkan bareng adalah Abdullah bin Haram dan Amr bin Jamuh. Abdullah bin Haram bapaknya Jabir bin Abdullah. Amr bin Jamuh yang sahabat yang pincang, yang kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya pincang ya Rasulullah. Kalau saya meninggal dalam perang Uhud ini, apakah saya kaki yang pincang ini akan menginjakkan surga?" Kata Nabi, "Iya. Kalau kau meninggal hari ini, kaki pincangmu akan injak surga, namun dalam kondisi tidak cacat." Maka kemudian dia masuk dalam pertempuran, kemudian meninggal dunia. Nah, ini dikumpulkanlah Abdullah bin Haram dengan Amr bin Jamuh dalam satu kuburan. Ya. Dalam suatu riwayat Jabir bin Abdullah berkata, "Fakuffina abi wa ammi." Ya, maka dikuburkanlah satu lubang bapakku yaitu Abdullah bin Haram dan ammi dan pamanku. Kata para ulama, tentu Amr bin Jamuh bukan pamannya Jabir bin Abdullah karena lain suku, tetapi sebagai bentuk penghormatan dia memanggil Amr bin Jamuh dengan pamanku, ya, sebagai bentuk penghormatan. Seperti sekarang kita panggil om, padahal bukan om kita. Kalau bahasa Arab ya ammi, ya, padahal bukan ammi kita, ya. Ya, seperti kita bilang sama seorang ibu-ibu, ya ummi, bukan ibu kita, tapi sebagai bentuk penghormatan. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, tadi sudah kita sebutkan, dikuburkan bersama ponakannya Abdullah bin Jahsh radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian para syuhada Uhud dikuburkan di lokasi peperangan. Ya, di lokasi mereka meninggal dunia, disitulah mereka dikuburkan. Ya. Nabi SAW memerintahkan untuk dikuburkan mereka di mana mereka meninggal. Ketika sebagian mayat dibawa ke Madinah untuk dikuburkan oleh keluarga mereka di Madinah, Rasulullah SAW mengutus seorang memberi pengumuman, "An ruddul qatla ila masari'ihim." Kembalikanlah seluruh orang-orang yang meninggal kembali ke tempat mereka meninggal dunia, yaitu kembalikan ke
areal Gunung Uhud. Jangan ada yang dikubur di Madinah. Sehingga akhirnya ada sebagian yang sudah mau dikubur di kota Madinah dibawa balik untuk dikuburkan di areal di bawah pegunungan Uhud. Yang sekarang kalau kita pergi ke sana itulah yang di Pagarin, itulah semua kuburan mereka di situ. 72 orang tersebar di situ. Ya, 72 orang tersebar. Adapun yang nampak itu Allah alam itu siapa? Ada yang mengatakan itu Mus'ab bin Umair, ada yang mengatakan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, tapi intinya mayatnya semua tersebar di situ karena mereka berperang di situ, dikumpulkan di situ, dikuburkan di lokasi perang Uhud. Terjadi karamah ya terhadap mayat para sahabat yang dikuburkan dalam perang Uhud ya. Di antaranya Al-Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta dengan sanad yang sahih ya. Dari Jabir bin Abdullah ya. Yaitu Jabir mengatakan fadakhala Sail ini setelah puluhan tahun ya. Setelah 46 tahun. Setelah 46 tahun itu di masa pemerintahan Muawiyah. 46 tahun berikutnya. Waktu itu ada Sail yaitu semacam ada air yang masuk ke dalam kuburan mereka, kemudian akhirnya kuburan mereka terbuka ya, dalam sebagian riwayat demikian ya. Kemudian fahufira anhuma, maka dibukalah kuburan mereka berdua. Wa Abdullah qad asabahu jurhun fi wajhi. Kemudian Abdullah bin Haram yaitu bapaknya Jabir ya terluka di wajahnya. Kemudian wajahnya dia tangannya di wajahnya, di wajahnya. Ketika dipindahkan tangannya dari wajahnya, umitat yaduhu an jirahati fan ba'atha dam, tahu-tahu darahnya keluar. Maka dikembalikan lagi tangannya di wajahnya, entah bagian wajah sebelah mana, tapi wajahnya terluka, kemudian tangannya kebetulan berada di wajahnya. Ketika dilepaskan, maka keluar lagi darah, maka dikembalikan lagi. Ya. Dalam riwayat kata Jabir, "Fara'aitu abi fi hufratihi ka'annahu naim." Ini setelah 46 tahun. Maka aku lihat ayahku dalam kuburannya, dalam lubang kuburan tersebut seakan-akan dia seorang yang sedang tidur. Wa ma taghayyara min halihi qalil wala katsir, tidak berubah kondisinya sama sekali. Faqila lahu, maka Jabir ditanya, "Ra'aituk akfanahu?" Ya taib, Abdullah bin Haram bapakmu tidak berubah kondisinya. Terus kafannya rusak enggak 46 tahun berikutnya? Wa inna ma kufina fi namratin khumir, ya, karena dia dikafankan cuma di sebuah kain, ya. Khumira biha wajhu, yang di situ wajahnya ditutup dengan kain kafan tersebut, ya. Adapun di bagian kakinya dikasih tumbuhan. Kemudian kata Jabir, "Fawajadna namirata kama hiya." Kami dapati kainnya pun tidak berubah. Begitu setelah 46 tahun. Wal harmalu ala rijlaihi, bahkan tumbuhan yang diletakkan di atas kakinya ala hayatihi, tumbuhannya pun tidak rusak. Wa baina dzalika 46 sanah, yaitu 46 tahun setelah itu. Dalam sebagian riwayat Jabir bin Abdullah berkata, "Lamma arada Muawiyah yujril ain allati inda kubri syuhada bil Madinah, amara munadiyan." Tatkala Muawiyah ingin mengalirkan mata air yang ada di dekat kuburan syuhada di Madinah, maka Muawiyah mengirim utusan untuk menyampaikan pengumuman, "Man kana lahu mayyit falyatihi." Barang siapa yang punya saudara yang meninggal di kuburan syuhada Uhud, maka kemari. Maka kata Jabir, aku pun datang kepada ayahku, ya, dan kami pun mengeluarkannya dari kuburan tersebut, ya. Karena sebagian tubuh ayah kami atau sebagian tubuh dari Abdullah bin Haram terkena cangkul, ya, ketika menggali, ya, yaitu jari di kaki Jabir, di kaki bapaknya Jabir, fanfatarat daman, keluar darah, yaitu tubuhnya masih utuh. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan syuhada Uhud. Ya, Allah jaga tubuh mereka, ya. Yang kebetulan dilihat adalah Abdullah bin Haram radhiyallahu taala anhu. Dan kalau Allah berkehendak mudah, ya. Hadis yang datang tentang jasad yang tidak dimakan oleh tanah adalah jasad para nabi. Tetapi terkadang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh, ya. Di antaranya para syuhada Uhud, ya. Taib. Adapun keutamaan syuhada Uhud, maka Nabi SAW pernah berkata ketika disebutkan tentang para sahabat yang meninggal dalam perang Uhud. Kata Nabi SAW, "Ama wallahi lawadittu anni gudirtu ma ashabi nuhsil jabali." Sungguhnya demi Allah aku berangan-angan aku juga meninggal bersama para sahabatku ketika perang Uhud. Nabi berkata demikian, ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan bagaimana kata Rasulullah SAW,
Hadis Ibnu Abbas kata Rasulullah SAW, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud." Tatkala saudara-saudara kalian, kata Nabi kepada para sahabat yang masih hidup, ketika saudara-saudara kalian tertimpa musibah dalam peristiwa perang Uhud, yaitu mereka meninggal dunia, ja'alallahu azza wa jalla arwahum fi ajwafi tayr. Allah jadikan ruh-ruh mereka dalam burung khudrin, burung yang berwarna hijau. Allah masukkan ruh mereka dalam jasad burung tersebut. Taridu anharul jannah, yang burung-burung tersebut terbang kemudian mendatangi sungai-sungai di surga. Ta'kulu min thimariha, dan burung-burung tersebut makan dari buah-buahan di surga. Wa ta'wi ila qanadil min dhahabin fi dhillil arsy, kemudian mereka mampir di sangkar-sangkar mereka yang berada di bawah arsy. Ya. Falamma wajadu tiba masyrabihim wa ma'kalihim, tatkala arwah-arwah tersebut, ruh-ruh syuhada mendapati makanan mereka yang enak, minuman mereka yang enak, wa husna maqilihim, dan tempat singgah mereka di sangkar-sangkar yang begitu indah, mereka berkata kepada Allah, ya laita ikhwanana ya'lamuna bima sana Allahu lana. Seandainya saudara-saudara kami yang masih hidup tahu apa yang Allah lakukan kepada kami di alam barzakh ini, li alla yazhadu fil jihad, agar mereka tidak meremehkan jihad, wala yanqulu anil harb, agar mereka tidak mundur dari peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para ruh-ruh syuhada, ana uballiguhum ankum, aku akan sampaikan pernyataan ini kepada mereka. Maka Allah turunkan ayatnya tentang kondisi mereka ini, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka bahwasanya orang-orang yang telah terbunuh di medan pertempuran di jalan Allah dalam kondisi mati, bahkan mereka masih hidup, mereka di sisi Rabb mereka mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah saya sampaikan dalam syarah Aqidah Wasithiyah bahwasanya ruh orang mukmin, Nabi mengatakan nasamatul mukmin ta'irun, ya. Ruhnya orang mukmin di alam barzakh seperti burung. Allah jadikan burung tersebut terbang di surga. Tapi ruh dalam bentuk burung. Adapun para syuhada lebih afdal. Ruhnya diberikan jasad oleh Allah. Kita tahu kelezatan sempurna jika bergabung antara ruh dengan jasad bergabung, maka itu kelezatan yang sempurna. Tetapi ketika orang-orang beriman, mereka jasadnya dijadikan seperti burung, ya. Adapun orang-orang beriman yang disebutkan di antaranya tertahan di pintu surga, tidak bisa masuk surga, ruhnya tidak bisa masuk surga. Di antaranya orang yang punya hutang tidak bayar, belum bayar hutang, maka ruhnya tertahan, tidak bisa masuk dalam surga. Nah, ruh syuhada Allah berikan jasadnya berupa burung yang berwarna hijau, sehingga kelezatan mereka lebih daripada orang mukmin biasa. Ya, karena ruh orang mukmin tanpa jasad, hanya ruh saja yang menikmati. Adapun orang para syuhada, sementara Allah masukkan ruh mereka dalam jasad burung-burung yang berterbangan di surga. Adapun yang meninggal dari mati syahid dalam perang Uhud, ya, yaitu sekitar 70, ya. Sekitar 70 orang. Kebanyakannya dari kaum Ansar. Kaum Ansar ada 64, ya, sisanya dari kaum Muhajirin, ya. Adapun kaum musyrikin yang tewas tidak banyak, cuma 23 orang. Ketika Rasulullah SAW sudah menguburkan mereka semuanya, kemudian Rasulullah SAW hendak balik ke kota Madinah bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW pun berdiri di Gunung Uhud. Kemudian Rasulullah SAW memuji Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW merendahkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ubaid bin Rifa'ah Az-Zuraqi, beliau berkata, lamma kana yaum Uhud wan kafa'al musyrikun, tatkala hari perang Uhud dan kaum musyrikin sudah pergi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, istau hatta uthniya ala rabbi, ya, luruslah kalian, ya, bersaflah kalian di belakangku, ya, agar aku memuji, menyanjung Rabbku, ya, dalam terkena musibah ini, musibah lagi sedih-sedihnya, bagaimana sahabat-sahabatnya meninggal dunia, bagaimana pamannya Hamzah meninggal dunia, Rasulullah tetap ingin memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berkata, "Istau," lurus, bersaflah di belakangku. Fasaru khalfa sufufan. Maka mereka pun bersaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW memuji Allah. Rasulullah berkata, "Allahumma lakal hamdu kulluh." Ya Allah, segala pujian hanya untukmu. Allahumma la qabita lima basatta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengekang apa yang telah kau bentangkan. Wala basita lima qabatta. Dan tidak ada yang bisa membentangkan apa yang kau kekang. Yaitu Nabi ingin menjelaskan segala urusan di tangan Allah. Yang meninggal Allah yang meninggal, yang hidup Allah selamatkan, itu semua urusan Allah.
Makanya Nabi mengatakan, Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, segala pujian hanya untuk Engkau. Pasrah benar-benar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang sangat menyedihkan. Bagaimana pamannya Hamzah meninggal dunia, sahabat-sahabatnya meninggal dunia. Rasulullah SAW terluka dengan luka seperti itu. Tapi Nabi berkata, Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Rabbku, ya Allah, segala pujian hanya milik-Mu. Allahumma la qabita lima basatta. Ya Allah, tidak ada yang mengekang apa yang Kau bentangkan. Wala basita lima qabatta. Tidak ada yang membentangkan apa yang Kau kekang. Wala hadiya lima adlalta. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada apa yang Kau sesatkan. Wala mudilla liman hadaita, dan tidak ada yang bisa menyesatkan orang yang Kau beri petunjuk kepadanya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi kepada orang yang Kau cegah. Wala mani'a lima a'taita, dan tidak ada yang bisa mencegah kepada orang yang Kau berikan. Wala muqarriba lima ba'atta. Tidak ada yang bisa mendekatkan apa yang Kau jauhkan. Wala muba'ida lima qarrabta, dan tidak ada yang bisa menjauhkan apa yang Kau dekatkan. Allahumma besut alaina min barakatik wa rahmatik wa fadlika wa rizqik. Ya Allah, turunkanlah bagi kami keberkahan darimu, rahmatmu, karuniamu dan rizkimu. Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqimal ladzi la yahulu wa la yazul. Nabi berdoa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kenikmatan yang abadi, yang tidak bisa berubah dan tidak bisa hilang. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yaumal ailah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kenikmatan di hari kemiskinan, itu tatkala hari kiamat. Wal amna yaumal khauf, dan aku mohon kepada Engkau keamanan tatkala tiba hari yang menakutkan. Allahumma inni a'udzun bika min syarri ma ataitana. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang Kau berikan kepada kami. Wa syarri ma mana'ta, dan dari keburukan yang Kau cegah dari kami. Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan ya Allah, hiasilah keimanan dalam hati-hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikanlah kami benci dengan kekufuran. Jadikanlah kami benci dengan kefasikan. Jadikanlah kami benci dengan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami orang-orang yang lurus. Allahumma tawaffana muslimin, ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Wa ahyina muslimin, hidupkanlah kami dalam kondisi Islam. Wa alhiqna bis salihin, dan susulkanlah kami kepada orang-orang yang saleh, ghairu khazaya wala maftunin, bukan dalam kondisi terhina dan bukan dalam kondisi terfitnah. Allahumma qatilal kafarata alladhina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan para rasulmu. Wa yasudduna an sabilik, perangilah orang-orang kafir yang menghalangi dari jalanmu. Waj'al alaihim rijzaka wa adzabaka, dan jadikanlah azabmu kepada mereka. Allahumma qatilil kafarata alladhina utul kitab, perangilah orang-orang kafir yang telah diberikan alkitab. Ilahal haq, Allah yang maha hak. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Setelah itu Rasulullah kemudian beranjak menuju kota Madinah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian saja. Atas segala kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta